Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Teguh Irwan. Saya ingin mempresentasikan 9 jenis elemen PMC. Lanjut. Apa saja isi dalam PMC? 1. Di dalam isi bisnis model kanvas, aslinya terdapat 9 elemen yang harus ada dalam bisnis model kanvas. Dari 9 blok atau pilar utama bisnis model kanvas, saya akan menjelaskan semua penerapan dari 9 elemen tersebut pada perusahaan sewa truk logistik PT Dinoyo Putra. Berikut ini yaitu jenis-jenis elemen tersebut. 1. Customer segment. 2. Value proposition. 3. Channels. 4. Customer relationship. 5. Revenue stream. 6. Key activities. 7. Key resource. 8. Key partnership. 9. Cost structure. Lanjut. Blok customer segment menggambarkan sekelompok orang atau organisasi yang berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani perusahaan. Berdasarkan teori segmen pelanggan utama Dinoyo Putra adalah pasar ceruk. Pasar ceruk merupakan segmen pelanggan yang spesifik dan terspesialisasi. Dinoyo Putra melayani segmen pelanggan berupa perusahaan memproduksi barang. Lanjut. Value proposition adalah nilai atau manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada pelanggan. Nilai yang dimiliki oleh Dinoyo Putra ada 3, yaitu mudah dihubungi, kualitas armada yang baik, dan kualitas adminnya, SDM-nya. Kualitas armada yang baik terbukti dan keefektifan manajemen, dan jarang ada armada yang bermasalah. Hal tersebut didukung oleh workshop atau bengkel yang terdapat di Malang. Workshop tersebut memiliki kualitas servis internasional. Selain itu, armada yang digunakan juga berkualitas. Kualitas SDM Dinoyo Putra juga tidak kalah baiknya. Kualitas SDM yang baik tercipta karena pelatihan yang diberikan oleh Dinoyo Putra. Pertama, Dinoyo Putra tidak sembarangan memilih karyawan dan supir. Lanjut. Channels. Blok ini menggambarkan sarana yang disediakan Dinoyo Putra untuk menjangkau segmen pelanggan yang telah ditetapkan dan berkomunikasi dengan mereka. Channel yang digunakan Dinoyo Putra adalah secara langsung, yaitu dengan cara doors to doors. Doors to doors adalah teknik yang umumnya digunakan untuk penjualan, pemasaran, iklan, atau kampanye, di mana orang berjalan dan pintu rumah ke pintu lain, mencoba menjual dan mengiklankan suatu produk atau layanan kepada masyarakat umum atau mengumpulkan informasi. Dalam kasus ini, pintu-pintu yang didatangi adalah perusahaan lain yang membutuhkan jasa transportasi darat. Dinoyo Putra tidak memiliki channel secara tidak langsung seperti website ataupun menggunakan media sosial. Lanjut. Customer Relationship Management atau CRM. Segmen pelanggan baru menyebabkan cara perusahaan berhubungan dengan pelanggan juga bertambah. Segmen yang semakin luas, yang artinya jumlah pelanggan perorangan semakin banyak, mengakibatkan hubungan jangka pendek menjadi penting. Hubungan jangka pendek diakomodir melalui layanan customer service, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui call center. Para karyawan yang ditempatkan di customer service harus memiliki keterampilan untuk menjelaskan tentang produk perusahaan dan berkomunikasi dengan baik, dengan harapan kedepannya pelanggan tersebut kembali menggunakan jasa Dinoyo Putra. Lanjut. Revenue stream pada perusahaan Dinoyo Putra didapatkan dari penerimaan jasa penyewaan armada. Dinoyo Putra juga mendapatkan dari
mendapatkan pendapat dari delivery service. Pendapatan yang didapatkan dari penyewaan armada tergantung dari kontrak yang telah disepakati. Sedangkan pendapatan dan delivery service bergantung terhadap beberapa faktor, yaitu berat paket dan jarak pengiriman. Jenis layanan yang diberikan oleh Dinaya Putra untuk on-call delivery service tidak terdiferensiasi, artinya Dinaya Putra tidak memberikan opsi layanan dengan harga yang beraneka ragam. Lanjut. Key activities. Aktivitas kunci yang dilakukan Dinaya Putra adalah menyediakan armada untuk perusahaan-perusahaan besar. Penyediaan armada dilakukan dengan sistem kontrak. Dinaya Putra bekerja sama dengan perusahaan lain yang ditandai dengan penandatanganan kontrak Dinaya Putra yang melayani on-call delivery service. Namun, penyediaan armada masih merupakan aktivitas utama dalam bisnis Dinaya Putra. On-call delivery service dilakukan apabila masih ada armada yang tersisa. Prioritas utama tetap di penyediaan armada. Lanjut. Key resort merupakan kebutuhan utama yang digunakan oleh perusahaan untuk dapat memberikan value proposition kepada pelanggan. Sumber daya ini memiliki fungsi penting dalam perusahaan menjalankan operasionalnya. Berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sumber daya yang digunakan oleh Dinaya Putra dibagi menjadi 4, yaitu aset berwujud tangible, aset tidak berwujud intangible, sumber daya manusia SDM, finansial atau finance. Lanjut. Key partnership. Blog ini menggambarkan dengan siapa Dinaya Putra menjalin hubungan kemitraan yang membantu perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Dinaya Putra tidak memiliki key partner yang mendukung aktivitas mereka. Skala operasional Dinaya Putra belum membutuhkan perusahaan lain untuk menunjang operasional perusahaannya. Skala aset baik fisik maupun non-fisik dimiliki langsung oleh Dinaya Putra dengan uang yang dikeluarkannya sendiri. Lanjut. Cost structure. Cost struktur menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Biaya yang dikeluarkan Dinaya Putra terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang secara rutin dikeluarkan oleh Dinaya Putra tanpa terpengaruhi intensitas jasa yang dilakukan. Biaya ini meliputi biaya GPS, STNK, depresiasi, listrik, sewa tanah atau gedung, dan gaji karyawan kantor. Biaya variabel merupakan biaya yang berbanding lurus dengan intensitas jasa yang dilakukan. Biaya variabel meliputi gaji supir, biaya maintenance truk, dan bensin. Baik, sampai sini saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.